Ya jadi ini biasanya kan di kalangan para investor ada, oh Ya. nih lu hold saham aja terus dibiarin 5 tahun gak usah dilihat-liatin lagi Ya. gitu. Jadi bagaimana pandangan gue terhadap taktik investasi ini gitu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Ya, seperti biasa kalau kita datang ke tempatnya Sobat Cuan, mampir kalau nggak sengaja Sobat Cuan lihat di YouTube atau mungkin denger di Spotify ya, ini berarti Anda adalah orang-orang yang beruntung ya, karena ada Maria Katarina di sini. Gua Dan juga Putra, tim riset industri Indonesia, yang akan memberikan insight-insight seputar investasi, khususnya dunia persahaman ya. Banyak tema nih yang kita angkat nih Put ya kan, di Paham udah banyak banget lah, udah berepisode-episode kayaknya. Hari ini nih kita mau bahas tema soal apa? apa ya? Kasih tahu dong, gue nggak tahu. Oh dong yang ngasih tahu. Karena somehow beberapa tema yang kita angkat nih idenya Putra loh Sobat Cuan. Coba Cuan harus tahu. Ini bukan ide gue. Terus ini ide siapa dong? Apa long emiten relationship, relationship with emiten gitu. Kata lo nggak ada cinta di emiten, kok bisa? Maksudnya ada saham yang hubungannya bisa langgeng gitu sama si pemilik saham. Ya jadi ini biasanya kan di kalangan para investor ada, oh Ya. nih lu hold saham aja terus dibiarin 5 tahun gak usah dilihat-liatin lagi Ya. gitu. Jadi bagaimana pandangan gue terhadap taktik investasi ini gitu. Taktik Iya. investasi Cara ini. berinvestasi ini. Kalau menurut gue sebenarnya sih sebenarnya nggak wise ya. Oke, sebelum lo bilang itu nggak wise-nya kenapa? Beberapa investor besar misalnya seperti Pak Lo Keng Hong kan juga melakukan hal yang sama kan. Dan dia bahkan membeli di harga mungkin yang bener-bener rendah banget. Sampai ketika kita dengar cerita cuannya tuh udah gak ngejar di harga saat kamu mau masuk gitu kan. Nah ini kenapa lo bilang gak wise? Ini gak wise gue tuh kalau bedanya lu sama Pak Lo Keng Hong. Kalau Pak Lo Keng Hong tuh kalau beli tuh Beda bukan modal. dibiarin. Iya, Satu bukan cuma punya modal. Dia tiap kuartal diupdate laporan keuangan dibaca. Oh, ini kan biasanya orang udah beli diamin aja, percaya aja sama company atau whatever gitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya nggak wise. Kenapa? Karena bagi gue investasi itu ya lu tuh harus update at least ya 3 bulan, 6 bulan sekali gitu. Paling buruk kalau lu sibuk lu kerja misalnya ya udah 1 tahun sekali lu lihat laporan keuangan tahunannya gitu. Jangan lu beli terus lu biarin aja. Jadi ya dampaknya ketika sahamnya longsor lu kagak tahu misalnya ada perubahan misalnya banyak turun karena A, B, C, D, E. Lu jadi nggak tahu gitu. Jadi lu nggak bisa antisipasi. Jadi ya kalau misalnya memang ingin investasi ya emang harus diupdate gitu. Nggak bisa lu beli biarin 5 tahun ya nggak itu. Nggak, ya namanya untung-untungan, nggak wise, nggak bijak. Nah berarti salah satu yang nggak disukainya adalah karena hampir rata-rata orang yang menggunakan taktik investasi ini tuh nggak maintain ya fotonya ya. Jadi nggak dilihat karena saking percayanya. Ya udah deh gitu ya, berharap setahun bisa berapa 10-15%, terus cuannya bisa berlipat-lipat sampai 5 tahun. Padahal nggak gitu ya. Padahal tapi ada nggak emiten yang bisa kayak gitu? Tapi sebenarnya ada beberapa yang bisa. Satu yang udah benar well established banget ya di Indonesia ini. Tapi sekali lagi kan masa lalu tidak bisa tidak akan sama dengan masa depan gitu. Jadi apa yang terjadi sebelumnya belum tentu terulang lagi gitu ya. Contohnya yang dari tahun ke tahun naik kan BBCA sudah 20 tahun terakhir selalu menghijau gitu. Ya most likely bakal lanjut seperti itu karena ya kita tahu kemungkinan besar lu juga nabung uang di BCA kan gitu. Dan salah satu cara mantaunya selain baca lapor keuangan lu kan bisa juga jadi klien mereka. Kalau lu malas baca lapkeo, ya udah lu jadi klien mereka, lu jadi klien BCA. Oh, lu narik duit masih aman. Lu lihat kalau misalnya lu mau nyetor duit, lu lihat rame BCA nih gitu. Oh, masih aman gitu ya. Dalam real life-nya masih aman gitu ya. Dalam real life gitu. Ya jadi lu bisa pantau dari situ gitu. Nah, lalu tapi itu kan juga sebenarnya nggak mencakup semua ya. Lu lihat misalnya produk A masih ramai. Itu karena contohnya BCA aja gitu kan. Kalau misalnya ada beberapa lain misalnya kayak consumer kan banyak yang ngangkut consumer gagal bilang oh ini aman bla bla bla. Itu case-nya gara-gara itu. Dulu banyak yang di GGRM, HMS, Driver nyangkut di atas rata-rata gara-gara menerapkan cara investasi seperti ini. Padahal kita lihat ya, maksudnya kalau dibilang BCA tadi masih aman narik duit segala macam, kalau misalnya kita applicated ke GGRM kan sebenarnya masih ada juga orang yang consume, maksudnya masih merokok gitu kan. Tapi tidak serta-merta juga. Ya lumisnya gitu. karena
lu nggak baca laporan keuangan, di laporan keuangan labanya turun terus karena pajak naik terus gitu. Apalagi lu nggak baca berita, lu lihat orang masih banyak rokok tuh, lu nggak update harga rokoknya, lu nggak update cukainya, iya, bla 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 dan sebagainya gitu. Jadi ya sebenarnya agak gambling juga gitu kalau memang mau cari aman yang ada. Tapi ya sebenarnya aku selalu pengen lebih aman di BTC, lu terpaksa masuk ke bursa luar, ke US yang memang udah gede-gede banget gitu. Di sini sayangnya belum segitunya ya, belum sampai too big to fail. Iya, too big to fail. Oke. BCA sebenarnya udah too big to fail, tapi kesannya memang dia fail, harga sahamnya pasti longsor. Iya. Walaupun di bail out gitu. Nah, jadi ngeri kalaupun di bail out. Ya kalaupun di bail out pasti harganya longsor. Ya pastilah. Iya. Di bail out kan ada dana masuk mungkin isu lu. Tapi gue nggak ngebayangin aja kalau misalnya segede emiten BCA gitu dilakuin. Apa yang terjadi dengan indeks? Iya, apa yang terjadi di Indonesia indeks? Iya. Apa yang terjadi di Indonesia? Ada gitu. something happen gitu, something very big happen pasti ya, kayak krisis ekonomi yang super besar. Jadi sebenarnya kalau gua lu pengen aman, lu pengen beli terus lu pengen diemin, bukan ke emiten, ke indeks. Reksadana indeks. Ya reksadana indeks. Itu ya, ETF, asset traded fund gitu. Ya, ETF kan kurang ikut ya reksadana indeks, lu beli reksadana, lu beli saham juga artinya, tapi kan sangat terdiversified, jadi lu nggak usah mantau lagi gitu. Dan lu kalau gua ya lebih milih reksadana indeks daripada reksadana yang dipilihin oleh MI. Kayak misalnya lo masuk ke reksadana saham kan lo nggak tahu nih konstituennya siapa aja ya kan. Kalau reksadana indeks kan memang di open kelihatan gitu, lo beli reksadana indeks isinya siapa aja gitu. Satu, kalau lo pengen super aman nih lu beli S&P 500. Kan udah banyak tuh sekarang bisa beli indeks luar itu, bisa beli reksadana indeks luar. Tergantung MI-nya ya di sini ya. Apa udah hampir semua MI bisa? Bukan MI sih, biasanya aplikasi aplikasi gitu. Ya. Iya, aplikasi dari luar ya, MI. Saya gitu. Tahu nih aplikasi salah satunya. ABCD gitu, banyak yang udah bisa beli gitu. Tapi hati-hati juga misalnya aplikasi yang bodong dibawa kabur duitnya. Iya, salah satu juga. Sama ini sih keamanannya sih, walaupun gak bodong aman gak sih? Aplikasi kan banyak nih gitu. Ya beberapa malah bodong, misalnya dia udah kira-kira udah ngumpulin banyak duit, bawa uangnya dibawa kabur, kalau nggak ada dijamin OJK kan hilang. Iya itu dia. Gitu. Iya. Tapi ada beberapa sekuritas di Indo yang udah fasilitasi untuk reksadana indeks luar sih. Ada beberapa sekuritas di Indo yang udah fasilitasi. Dulu sebenarnya bebas banget kalau mau beli di bursa luar, tapi udah kena tutupin ya mau OJK, kena ngarang-ngarang bla bla bla, supaya dana nggak gitu gampang keluar ya. Akhirnya agak ketat sekarang gitu. Ya, jadi sebenarnya aman ya S&P 500. Kalau misalnya lu nggak mau ribet ya LQ lah atau IDX, walaupun LQ sama IDX ada banyak quote on quote saham gorengan juga sebenarnya di dalam gitu. LQ 45. Iya. Sebagai contoh ya. Dulu itu MIRX kan sekarang udah digocap. Hansen kan. Dulu kan LQ 45. Kan tapi sudah terdepak Bapak. Iya, tapi dulu kan pernah di sana. Ya tahu, gue tahu. Sekarang di LQ45 belum tentu benar-benar saham bagus semua, ada beberapa saham ya. Kan ke-update tiap berapa 6 bulan sekali. Ada yang kedepak, ada yang masuk. Ada yang ke-update tapi kan udah rugi. Ya karena ketika terjadi itu dia masih dalam dia masih holding dalam situ. Rugi. Iya benar. Jadi ya memang apa namanya tidak pure tapi meminimalisasi. Oke. Tidak pure memang ini saham-saham. Setidaknya didominasi lah walaupun. Setidaknya didominasi benar. Karena case-nya kalau soalnya lu memang belinya reksadana indeks, didominasinya malah justru sama gorengan. Separuh gorengan, separuh blue chip. Separuh LQ45 kan 90-80%. Separuh gorengan, separuh rebusan. Iya. Kalau soalnya LQ45 reksadana indeks 30 bla 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 kan 80-90% udah blue chip gitu ya. Sisanya doang yang gorengan. Berarti ini semacam opsi lah ya Sobat Cuan ya. Kalau misalnya memang mau melakukan taktik berinvestasi tadi itu beli didiemin gitu. Hanya karena lu menganggap orang-orang tidak membaca dengan detail laporan keuangan makanya jangan mencoba beli terus tidur tinggalin, atau ada faktor lain yang mungkin misalnya ya mungkin faktor gejolak ekonomi gitu ketika lu diemin terus kemudian lu satu misalnya lu cuma beli satu emiten, lu nggak well diversified. Misalnya Q45 kan dibagi 45, indeks 30 dibagi 30 ya well diversified lah ya, jadi lebih enak. S&P 500 dibagi 500 lebih sakti lagi. Ya satu itu. Kedua, ketika lu nggak update laporan keuangannya, lu kan nggak tahu apa yang perkembangan ekonominya bagaimana, apa segala semacam dengan emiten itu. Sedangkan misalnya lu belinya di indeks itu bakal ngikut ekonomi, mungkin apa namanya dalam jangka panjang bakal ngikut ekonomi. Growth ekonomi segini, indeks ngikut segini gitu.
Karena ya well diversified, ada dari sektor A, B, C, D, E, F, G, ya udah itu adalah ekonomi. Gitu. Dalam jangka panjang ya tentunya, bukan dalam jangka waktu pendek. Jadi itu yang diperlu perhatikan, kenapa lebih baik kalau misalnya pengen beli saham lalu tidur ya beli indeks. Gitu. Apapun sahamnya tidak bisa ya diperlakukan kayak gitu ya. Ya seperti yang gue bilang, selalu pengen emang nekat ya lu cari yang the biggest, yang paling besar. BCA. Iya BCA. Cari yang memang udah lu jadi kliennya. The biggest atau the 5 biggest 5. Maksudnya ya, 5 besar. Jadi sebenarnya the biggest juga agak bahaya karena dulu HMST kan top cap. Bener. Bumi itu sempat jadi saham dengan market cap terbesar di Indonesia loh. Bener. Harganya juga sempat 8.000. Sempat gitu. Berapa bulan nggak salah waktu itu. Iya bener. Sempat kayak gitu. Nah jadi ya sangat apa namanya, satu pemilihan emiten juga mendingan lu cari yang finance daripada lu cari komod atau apa segala, itu cyclical banget. Betul. Sangat bahaya. Defensif juga sebenarnya sekarang defensif udah nggak defensif amat. Ya udah paling aman ya finance, yang memang the growth-nya ngikutin ekonomi kita. Berarti bukan nggak melulu juga tergantung dari goal investasi ya, bahwa sebenarnya ada cara-cara sebenarnya untuk mix and match cara kamu berinvestasi. Kan biasanya orang kalau tanya, tapi kan gue pengen ini gue tabungin gitu untuk apa namanya pendidikan anak gitu. Menurut lo cukup wise nggak? Misal nih, memang mau beli dan mau nabungin saham tertentu yang memang dia mau nanti realisasi 5 years atau 10 years. Sebenarnya alasan lu ngambil satu saham atau 2 saham doang dibandingkan dengan ngambil indeks, kalau misalnya lu kagak update lapor keuangan, ya itu nggak alasan yang memberatkan lu ngambil saham ini kecil banget. Kenapa nggak ngambil indeks saja gitu? Pertanyaannya ini gitu kan. Ada opsi yang lebih baik, kenapa nggak? Kan menurut gue nggak secara edukatif tersosialisasi dengan baik. Ya sih. Makanya salah satunya itu. Ya makanya ini harus disosialisasikan. Lu kalau memang pengen beli saham lalu tidur, ya belilah reksadana indeks, bukan lu beli sahamnya gitu. Oke. Harus reksadana indeks luar ya? Ya lebih aman di luar. Kalau mau Indo juga bisa, tapi ya mungkin nggak sekencang di luar ya gue ya. Karena di luar tuh update banget. Misalnya kalau goyangnya update juga. Iya. Kalau misalnya SP-nya turun, reksadana indeksnya turun. Apalagi mereka kita kan beli di sana kan beli ETF ya. Bukan beli kalau di Indonesia bukan ETF ya, reksadana. Kalau misalnya beli di luar tuh ETF langsung. SRP ETF. Jadi kalau beli ETF-nya, indeks SRP-nya turun, ETF-nya juga pasti turun. Kalau lu beli di Indonesia punya reksadana indeks itu sangat nggak liquid, jadi nggak gitu. Nggak ngaruh ya, nggak dengan gitu pasar. Respon pasar, iya. Kalau reksadana indeks, reksadana apa yang dapat diperdagangkan di ETF ya, ETF Indonesia ya kurang liquid. Ya sekarang baru mau dikerjain sama bursa tuh, gue dengar tuh baru mau dilikuidin, baru mau dimajuin ETF ini gitu, baru karena harusnya sih iya, karena itu bisa dijual. Iya benar. Harusnya. Karena itu sebenarnya enak banget. Enak banget. Benar. Jadi kalau lu buang-buang jualan langsung jualan ke pasar. Yes. Kalau misalnya reksadana itu agak ribet ya. Kenapa ya nggak jadi perhatian ya? Ya ini baru mau jadi perhatian. Setelah beberapa yang udah nerbitin banyak loh. Iya udah banyak banget ETF sekarang gitu. Ya, sekarang baru mau baru mau diramein. Ya moga-moga dalam 1 tahun ke depan udah cakep lah ya. Harusnya kayak US at least udah mulai menarik lah untuk di tradingin. At least kan itu kan harusnya supaya seru ETF itu harusnya banyak trader di dalam. Iya. Supaya harganya gerak. Benar. ETF turun ada yang mau ngambil untung gitu. Setuju gue. Misal indeks turun, gue mau ambil untung nih. ETF-nya belum turun ya, diambil untung. Setuju. Itu ada diversifikasi juga, di stoknya nggak oke lo bisa langsung lihat ke ETF-nya gitu. Kombinasi stok gitu kan, karena beberapa juga ada yang nerbitin juga, bisa dijual juga sebenarnya itu. Tolong bapak-bapak anggota bursa. Bukan saya. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini insight soal masalah hubungan yang bisa panjang dan bisa langgeng dengan portofolio saham kamu gitu ya, atau mekanisme cara bertransaksi atau berinvestasi dengan tadi yang Putra bilang gitu loh, untuk bisa punya varian produk ya. Kenapa nggak lirik reksadana indeks gitu ya? Kalau ETF kan belum, tunggu setahun kata Putra, mudah-mudahan udah cakep deh ya. Thank you so much udah dengerin kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, komen yang manis-manis ya Sobat Cuan. Thank you so much. Kita pamit. Bye.